istri. Habis aja makanannya nih sehari? Hah? 1,5 kilo? Habis tak? Kalau habis jadi apa lah itu? Gentong mana? 1,5 kilo makan nasi, dah habis. Tapi kalau ditunjukkan 1,5 kilo, nah ini kan nasi misal kan, oh ditunjukkan, atau beras dia masak dewek. Aslinya wajibnya suami ya, suami yang menyiapkannya. Jadi suami yang masaknya aslinya tuh. Kalau tidak masak ke dimasakkan, minta upakan sama bibinya, masakkan untuk istrinya. Wah, istrinya macam ini baik. Amal baiknya tuh dari mana tuh? Ngurus nih, mempermudahkan urusan laki, urusan laki, baik urusan laki pribadinya pun sama pribadinya dewek, atau ngurusi anaknya, anak laki, anak dia juga tapi anak laki ya kan. Binnya bin siapa tuh? Tetap bin bapak kan, numpang baik, numpang narok di rahim baik. Miliknya milik siapa istilahnya? Milik lah, milik laki menjadinya, bukan milik, bukan milik istilahnya apa? Nisbatnya, nisbat anak siapa nih? Anak laki. Bagaimana kemarin tuh misalnya apa? Raden nikah sama Mas Ayu. Nah, apakah anaknya jadi Ki Agus atau Raden atau Nyayu atau Mas Ayu? Jadi Nyayu kan. Terus seandainya Raden kan, jadinya kan Nyayu kan. Nah, artinya melok ke siapa nih? Melok ke bapak. Nasabnya melok ke bapak. Nah ini mandi ke nana, nyisir ke nana, ngapikan bajunya, nyucikan bajunya, itu kewajiban suami, kewajiban bapak, kewajiban bapak. Nah, cuma kan dibantu oleh istri. Itulah amaliyah kebaikan istri di dalam rumah. Nah, itu kalau tidak, bukan kewajiban istri. Kalau tidak ada dua-duanya ini tidak apa, tidak digawirnya, tidak masak, tidak apa, ini bukan kewajiban istri. Nuang kopi pagi hari itu bukan kewajiban istri. Nah, kewajiban istri itu nurut kalau sana tidak boleh keluar rumah. Nah, nurut. Untuk istri, cepat dikit, buka baju tu. Nah, nurut, nurut. Digawirkan di sana. Nurut itu harus. Harus seperti itu kewajiban istri. Kemudian apa? Wajibnya itu 1 mud tadi makanannya setiap hari. Tunjukkan. Kocak lebih ini. Tabungnya ini. Kalau dia masak dewek misalnya. Tabung kalau laki masaknya dah kocak. Udah jadi barang ninjuk. Macam jualkannya, jual kamu nasi goreng boleh. Menjual nasi goreng. Nak beli tak nasi? Masih baca juga dijual. Ada duitnya jadi. Dapat duit jadi dari nasinya kan. Kemudian ini kalau seandainya mampu suami itu termasuk suami yang kaya. Kemudian lauknya juga, lauknya disesuaikan dengan kebiasaan istri. Apa dia lauknya dia makan itu diberikan. Min ghalibi qutiha wajibu minal udum wal kiswah. Pakaiannya juga kebiasaan istri pakai pakaian apa, dasarnya dasar apa, itu kebiasaannya. Wa ma jarat bihil adah, sesuai dengan kebiasaan daripada istri dari. Wa in kana mu'siran, kalau seandainya suami itu fakir, miskin, suami itu miskin, maka 1 mud, wajibnya itu
1 mud. Wajib 1 mudnya. 1 mud makanan pokok. 1 mud tu ya 7 on setengah. Kurang lebih lah ya. Lebih 7 on setengah tu lebih dari 1 mud. 3/4 kilo. Masih banyak juga, masih baca dijual. Kalau dijual ni masih baca dijual. Habis saya tu kita makan 3/4 kilo tu. Hah? Sehari. Ada tak kita makan, kita yang lanang misalnya, ada tak makan nasi itu 3/4 kilo? Nasi secanting 1/4 itu dah nyampe kita makan ni sehari. Atau mungkin lah, nah ini 3/4, baca 3 hari baca kalau 1/4. Baca jadi duit lagi ni, jual ke lagi ni sama orang jual nasi goreng. Ini ukuran orang miskin ini, ukuran miskin. Wa lebih keterbarat wa ma ya'tadim, dan juga sama lauk pauknya juga seukuran wong miskin je lah. Lauk pauknya ya yang dia baca. Kemudian dan pakaiannya juga sama, pakaiannya jenisnya sama, kewajibannya jenisnya sama, ukurannya misalnya gemuk badannya, misalnya aku miskin tak baca beli ke baju ukuran gemuk, tetap jangan beli ke baju ukuran kurus, dasarnya lebih murah misalkan. Dah tetap ukuran gemuk tetap seukuran istrinya dari pakaiannya, cuma kayak jenisnya tuh jenis apa. Nah ada kelas-kelasnya. Nah bagi yang susah suami itu, nah dia beli yang sesuai dengan kelas dia yang susah tadi. Untuk jenisnya menurut istri. Jenis apa? Tak ngerti juga kalau apa dasar kita ni. Apa yang mahal, apa yang murah tu tak tahu. Nah, ada kelas-kelasnya. Kalau yang apa, yang mampu, ayo beli yang bagusnya. Kalau yang tak mampu, jenisnya tetap, kelasnya baik. Kalau seandainya tidak miskin, tidak kaya, tengah-tengah, maka 1 mud setengah. Berarti 1 mud setengah berapa tu? 7 on setengah, berarti sekilo lah, sekilo lebih ya, sekilo seon 3/4 seon. Ya, satu mud itu 7 on setengah. Berarti kalau 7 on baik itu 3,5 separuhnya. Setengahnya berarti 1/4. Berarti 7 on setengah tambah 3 on setengah, berapa jenis sekilo? Sekilo seon sekilo seon 1/4 on. Sekilo nah sekilo seon setengah. Sekilo seon setengah wajibnya. Ini bagi orang yang tidak kaya juga tidak miskin. Ukuran kaya itu macam mana? Kalau seandainya usahanya itu pendapatannya itu melebihi dari kecukupan sehari-harinya. Lebihnya berapa? Lebihnya pacak beli beras 1,5 kilo. Lebihnya pacak beli beras 1,5 kilo. Nah, itu dikatakan kaya. Miskin itu tak punya kelebihan, pas-pasan. Dia butuhnya misalnya gawe dapat sesuai dengan kebutuhan dia. Miskin itu. Antara miskin sama kaya itulah tengah-tengah. Dia punya penghasilan lebih, tapi pacak beli beras cuman 7 on. Pacak beli beras cuman 1,5 kilo misalnya. Berarti tengah-tengah ini. Kalau miskin tadi dah pacak lebih, pas-pasan mai. Apalagi di bawahnya lebih miskin lagi. Ya ini ya. Nah ini kewajibannya memberikan nafkahnya. Kewajiban bagi suami memberikan nafkah.
Tapi berjalan tak berlaku dah ini, baik yang miskin, yang kaya, yang sedengan di zaman sekarang ini atau di sekitar kita ini berlaku tak? Dah. Tidak berlaku. Cukup dah itu. Kalau seandainya istri makan sama suami, dia galak makan, sudah apa yang dimakan oleh suami dia makan juga, cukup. Nah ini yang berlakunya. Cukup kalau dah itu. Nah, tapi kalau misalnya seandainya istri tak galak aku, boleh baik. Tak galak aku. Pokoknya aku nak siapkan makanan sesuai hak aku. Seandainya boleh berikan. Tapi kalau seandainya dia apa istilahnya sehidup semati lah, susah sama-sama, senang sama-sama, sudah boleh, cukup, sudah namanya sudah melaksanakan perintah Allah untuk memberikan nafkah kepada istri. Sekarang permasalahan, wa in kanat mimman ada lagi. Wa in kanat mimman yukhdam mithluha fa alaihi ikhdamuha. Kalau seandainya dulunya istri ini ada gewangnya. Tak baca dewe-dewean ini, ada gewangnya. Ya, atau hamba sahaya, maka wajib bagi suami untuk memberikan gewangnya. Tak baca dewe-dewean ada gewang tu ada nih. Gewangnya apa? Yang membantu dia. Ya. Jadi gewang walaupun bayaran. Walaupun dibayar. Kalau gewang ya bantu apa dia kendaan laki tu, apa bini aku tu ini gewang ini. Tidak baca dewan. Nah, gewang ni. Maka ini wajib bagi suami menyiapkannya. Ini kalau di kalangan kita tak kacik je. Nah, tempat lain ada. Di selain Indonesia ni ada. Wa in a'sara bi nafaqatiha falaha faskhun nikah. Kalau seandainya suami kesulitan memberi nafkah, tak sanggup lagi, tak baca lagi, tak ngunjuk lagi, maka ini bagi istri boleh sabar. Kalau istri langsung boleh sabar, boleh bayar dia sabar, biarlah. Pakai duit aku boleh, atau utang, biarlah utang bayar pakai duit laki. Utangnya bayar pakai duit laki, boleh ini, boleh. Wah boleh. Kalau seandainya misalnya laki tadi sago juga utang tak terbayar juga, ya mana laki ni cerai ke baik, ada pening lagi pada. Tidak nambah utang, ya kan? Nah, kalau memang tak pacaknya dan istri menuntut, kalau istri tidak nuntut, sudah. Ini kalau istri nuntut, jadi utang terus, utang, besok utang lagi, besok utang lagi, kali kebayar berapa perharinya, sampai berapa lamanya. Kemudian boleh juga bagi istri untuk merusak pernikahannya, boleh dirusak pernikahannya, tapi dengan caranya, ada caranya. Rusak pernikahannya itu bukan dicuri, bukan, lain nama curi lain, tapi macam dibatalkan pernikahannya, batal oleh siapa nih? Oleh hakim. Kalau kita sini apa? Departemen Agama, bawahnya lagi KUA apa? Nah, pengadilannya, pengadilan yang bisa menceraikan antara dua pasang suami istri. Nah, itu yang ada yang punya wewenang, diberikan mandat oleh Menteri Agama, dari penguasa presiden, Menteri Agama terus bawah terus sampai yang terakhirnya ditemukan kita nih. Pengadilan agama. Nah itu kayak apa? Dengan cara-caranya ngadu dulu. Ada dinjuknya berapa lama misalnya? Ada sudah sebulan misalnya. Ngadulah istri ini ngadu. Ngadu kemudian
Berapa lama dah tunjuk misalkan sebulan dah tunjuk, panggil lah anjuknya tik wait ni anjuk tenggang waktu 3 hari baru sekali anjuk dia makan anjuk nafkahnya. Wah cari masih tak dapat juga sampai 3 hari tak dapat, hari keempat tak dapat juga, maka si isteri datang lagi ke pengadilan misalnya. Tak paham juga apa dia kalau ininya pemerintahnya nih, hakim nih. Aslinya kan presiden memberikan wewenang kepada menteri agama tahun lagi sampai tak tahu yang mana. Akhirnya kakek misal KUA, contohnya KUA, akhirnya langsung kalau dia tak menunjuk sampai hari keempat juga tak menunjuk juga maka dijatuhkan cerai oleh KUA atau pengadilan. Ini boleh bagi pengadilan untuk dia menjatuhkan cerai dia secara langsung, boleh juga wakilnya, boleh juga dia pasrahkan kepada istri tadi, tapi dengan izinnya. Sudah segala kau macam mana kau nak lanjut lepas, milih dia. Boleh bagi istri kalau diizinkan oleh pengadilan atau hakim. Kalau boleh kalau misalnya dia sudah bela dah pada aku dewean sama be juga kasih makan juga, kalau ini masih mending ada makanan batin. Kalau dewean batin nak kasih seandainya boleh kalau sudah ngadu boleh bagi istri tadi untuk batalkan merusakkan pengaduannya, tak jadi boleh. Wa kadzalika in a'sara bis-sidaqi qabla ad-dukhul. Allah taala alam bis-shawab. Cuma itu kemarin tuh ada kalau seandainya dipenuhi macam ini mudah juga, tidak ada sulit untuk nikah dua poligami. Itu kadang-kadang jadi saja kemarin nama ngomongnya kadang-kadang istri itu kesel kalau tidak diberikan nafkah, tak tahunya lagi tapi dia awak sih kalau taruh. Itu yang buat istri itu marah. Selain sifatnya emang yapus juga. Kalau nak nikah 2, 3 ada aturannya juga, bukan sekedar nikah lain. Kalau itu dapat fikihnya itu mungkin kalau macamnya tadi agak berfikir juga walaupun pengen kuat nikah 3 agak berfikir juga. Di antaranya kalau nikah 2 ni harus adil. Kalau nginap di istri pertama harus nginap di istri kedua juga. Kalau nginap di misal bermalam di mana? Di malam rumah istri pertama. Bermalam rumah istri pertama. Harus bermalam juga. Berapa malam tadi? Seandainya 2 malam, harus bermalam juga di rumah istri kedua 2 malam juga. Hak harus. Kapan sudah habis gilirannya 2 malam, ini 2 malam Nak mulai dari mana lagi misalkan boleh. Mulai sini lagi tambah ini semalam, ini nambah juga semalam, kecuali kalau tidur di hotel atau di masjid. Misalkan lakinya tidur di hotel, bininya tidur di rumahnya misalkan
Tidak sama istri pertama, tidak juga sama istri kedua, maka dah kata hak besok nanti di mana? Terserah dia. Kalau bukan lagi sama istri itu juga, terserah dia. Jadi itulah namanya adil di antaranya. Di antaranya adil, harus berbuat adil kepada istri itu, di antaranya itu. Tidak boleh di sini 3 malam, sini 2 malam. Tidak boleh. Kecuali kalau dia ridho yang 2 malam ini. Tidak apa-apa. Yang minggu itu 3 malam, 4 malam duduklah dia. Tidak apa-apa. Kalau ridho. Kalau tidak ridho, dah. Waktu kau sebelum nikah tu kau ridho, ya dulu. Sekarang tidak ridho lagi. Harus tunjukkan. Tidak kata tidak dianggap omongan sebelum menikah tadi. Misal baik kan, terserahlah. Abang nak 2 hari 2 malam sebulan juga tak apa-apa. Misal baik kan. Habis tu pas sudah nikah, wah aman bang sini lah, pokoknya harus sama lah. Setengah bulan juga. Misal kan, harus ditunaikan haknya. Harus dilakukan keadilannya. Nah, kalau sana 4, nanti itu juga berangkat. Sudah gilirannya kalau sudah tidur kalau misalnya tidur malam sini sudah tidur sini muda di sini sudah keempat ekor ini sudah kalau. Habis itu berangkat. Balik. Nah mulai dari mana nih? Mulai dari mana nih? Koncang kan? Wah nama 3. Berarti mulai dari istri 3. Oh lagi tinggal urut dia balik. Bukan urut tu bukan. Misalnya istri 3, biasa istri 2, istri 1, istri 4, ada lagi cik itulah. Harus macam itu. Cara tak? Yang kalau misalnya istri itu beristri itu sebagaimana yang di dalam ayat Al-Quran itu, istri itu sebenarnya apa? Maskan, tempat ketenangan. Nabi Adam tuh di surga tuh, nah masih gelisah juga. Pas diciptakan Siti Hawa jadi tenang. Nah itu inti nikah itu diantaranya itu. Di antara inti nikah itu apa? Lanang tuh jadi tenang. Kalau belum tenang, cari lagi tempat tenangnya. Dapat lagi. Memang cari itu nih. Jangan wah rakus, wah kuatnya syahwatnya. Mana tahu itu pemberian Allah itu. Kita baca kita nak nyalakan. Nah, ada uang-uangnya yang cari itu. Nah, itu apa? Kalau seandainya belum, kalau sudah, tak usah nyari lagi. Susah kan ya? Bocor ini kan. Akhirnya apa? Dapat tak ketenangan? Tak dapat ketenangan. Kita nikah tu supaya tenang. Lama hidup tadi nyaman, tadinya ngawas betino ada apning pala. Nah, kan ada tempat. Balik ke rumah ada tempat. Ya kan? Itu tenang. Balik ke rumah tenang, nyaman, sudah. Banyak kalau misalnya seorang istri juga buat tenang. Kaki itu di rumah. Jangan buat tak tenang. Kalau dibuat tak tenang, nyari ketenangan yang lain. Itu. Kan kalau apa? Sebelum istilahnya sebelum beristri belajar dulu macam mana apa yang harus dilakukan. Kalau seandainya beristri 2 juga belajar juga apa yang menjadi kewajiban bagi suami beristri 2. Itu yang harus dilakukan. Sebenarnya seluruhnya, setiap perbuatannya, amaliyahnya, dia harus dengan ilmunya. Wallahu a'lam. Pertanyaan bingung ya. Al-Fatihah. Binati Syifa li Sukriyadi bin Mahkisar. Wa liman awsana bi du'a syifa wa limardana anna Allah yashfina wa yashfihim shifaan ajilan shifaan la yaghadiru saqaman wa la alaman ala hadina wa ala kulli insan salam ala hadrat nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح دحلان بن درموي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمته ووالدينا ووالديه خاصة وأمتنا وأمة المسلمين عامة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحلما واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.